Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Elia Pratiwi dengan NIM 230421183. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana peran kader pemberdayaan masyarakat serta bagaimana cara mengoptimalkan potensi dari kader tersebut. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Ibu Yulia Hanosalina, SIP MAP. Jadi, apa itu kader pemberdayaan masyarakat? Jika kita lihat aturan resminya, yaitu Permendagri nomor 7 tahun 2007, kader pemberdayaan masyarakat atau bisa disebut KPM adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, sampai kepada lingkungan. Jadi, bisa dibilang kader itu adalah penggerak utama perubahan di masyarakat. Adapun beberapa peran dari kader pemberdayaan masyarakat ini. Yang pertama adalah enabler atau bisa disebut pemercepat perubahan. Jadi, kader di sini dapat membantu masyarakat untuk mengenali masalah dan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut. Yang kedua, mediator. Kader di sini bisa berperan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah ataupun pihak lain, terutama jika ada konflik dan masyarakat membutuhkan bantuan. Yang ketiga, sebagai edukator. Jadi, kader di sini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, ataupun program pembangunan yang sedang ada. Yang keempat, sebagai perencana. Kader bisa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima, kader juga berperan sebagai advokat, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat agar aspirasi dari masyarakat ini bisa didengar oleh para pembuat kebijakan. Selanjutnya, kader bisa berperan sebagai aktivis, yakni orang yang mendorong perubahan sosial, terutama untuk menuntut perubahan atas kelompok-kelompok yang mungkin kurang beruntung. Yang terakhir, pelaksana teknis. Jadi, kader bisa menjadi pelaksana di lapangan, contohnya pengumpulan data, mengorganisasikan kegiatan, ataupun membuat laporan hasil kegiatan. Jadi, jika kita lihat dari peran-peran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kader ini merupakan motor penggerak pembangunan partisipasi di masyarakat. Namun, teman-teman, walaupun peran kader ini sangat penting, ada beberapa kendala yang sering dihadapi di lapangan. Misalnya itu kurangnya pelatihan, kemudian dukungan fasilitas yang tidak memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, dan juga kurang kepercayaan diri dari kader itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan potensi dari kader itu belum bisa optimal. Jadi teman-teman, supaya kinerja dari kader ini bisa optimal, memang perlu dilakukan beberapa cara agar potensi mereka itu bisa lebih berkembang. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Jadi sebenarnya kader ini memang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya bisa dilakukan pelatihan komunikasi, kepemimpinan, dan juga manajemen program. Dan selain pelatihan tadi, juga diperlukan dukungan dari pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu perlu memberikan fasilitas, anggaran, dan juga pengakuan terhadap kader sehingga potensi mereka bisa berkembang melalui desa. Yang ketiga adalah penguatan partisipasi masyarakat. Jadi sebenarnya kader tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari masyarakat, bantuan dari masyarakat, sehingga pemberdayaan itu bisa lebih maksimal. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Di zaman sekarang perlu adanya adaptasi terhadap tren-tren baru. Jadi kader ini bisa menggunakan media sosial atau media lainnya untuk melakukan sosialisasi program dan juga menyebarkan informasi agar masyarakat lebih tahu tentang sebenarnya program apa yang sedang diutamakan saat ini. Yang terakhir, tentunya perlu dilakukan evaluasi dan juga monitoring secara berkala. Jadi kader itu perlu
melihat sejauh mana kinerja mereka ini dan apa saja yang perlu diperbaiki agar potensi-potensi dan program yang sedang berjalan dapat lebih lancar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kader pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan dari bawah. Namun agar potensi dan peran mereka ini lebih optimal, perlu adanya dukungan, pelatihan, dan juga kerjasama antara kader, pemerintah, dan juga masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Permendagri nomor 7 tahun 2007, kader pemberdayaan masyarakat yang kemudian disebut dengan KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan intensif. Kemudian KPM ini dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan keputusan kepala desa atau lurah. Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM. Jumlahnya itu antara 5 sampai 10 disesuaikan dengan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2007, ada beberapa fungsi dari KPM. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian penampungan dan penyaluran aspirasi, penyusunan rencana pembangunan, pemberian motivasi, penumbuh kembangan prakarsa, pendampingan masyarakat, pendampingan, kemudian pemantauan, dan juga penumbuh kembangan dinamika, pengordinasian pelaksanaan dan penanaman dan pemupukan rasa persatuan.